Oke teman-teman, ketemu lagi di video saya yang paling baru. Jadi di video kali ini saya ingin sedikit men-share tentang bagaimana menggunakan motor kopling. Tapi tentu saja ini untuk pemula ya teman-teman, karena saya sendiri juga masih pemula. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang kurang tepat ataupun bisa lebih baik, bisa tolong teman-teman share juga di kolom komentar. Nah, sebelumnya sih, saran bagi saya, sebelum teman-teman belajar menggunakan motor kopling, ada baiknya teman-teman sudah terbiasa dulu menggunakan motor bebek maupun motor matic ya. Karena untuk, keseimbangan dan yang lain-lain memang lebih baik teman-teman sudah terbiasa dulu dengan motor yang, non kopling. Jadi sehingga ketika kita coba pakai motor kopling itu tidak terlalu jomplang. Nah, di video kali ini saya bagi menjadi 5 tips ya teman-teman agar memudahkan teman-teman pemula untuk mengingat step-stepnya. Nah, di tips yang pertama itu bagaimana kita memilih dulu motor kopling yang mudah. Nah, di sini saran saya adalah motor tipikal atau tipe motor naked bike yang dimana posisi duduknya itu upright kalau boleh saya bilang, jadi jangkauan ke rem, jangkauan ke kopling itu gampang, posisi tangannya nyaman, posisi kakinya juga tidak terlalu susah, cukup oke. Jadi kalau kita bandingkan motor balap atau motor fairing teman-teman, posisinya itu dia lebih ke aero ya, lebih mencondong ke depan punggungnya. Jadi tangan kita tuh sedikit terlihat lebih tegang. Nah ini untuk pemula mungkin kurang nyaman. Jadi saran saya sih memang kita memilih dulu motor yang untuk dipakai belajar itu motor yang nyaman dulu teman-teman, terutama untuk pemula. Nah berikutnya kita pahami dulu posisi tangan di kopling dan di gas. Seperti teman-teman lihat di video saya ini, tangan kiri saya itu melepas kopling itu dengan perlahan, dan di tengah-tengah itu seperti saya stop sedikit baru saya lepas pelan-pelan. Fungsi dari teknik itu adalah teknik setengah kopling, di mana motor akan mulai berjalan teman-teman walaupun tanpa digas. Jadi ketika teman-teman menekan kopling ke dalam dan memasukkan gigi satu, gigi pertama itu, teman-teman cukup rilis itu perlahan-lahan saja teman-teman, motor akan mulai berjalan. Nah, ketika motor mulai berjalan, teman-teman mulai gas sedikit-sedikit seperti di tangan kanan saya ini untuk menambah powernya nanti. Ini untuk pemula ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti di video berikut. Nah, ketika kita sudah menaiki motornya, kita tekan kopling dan masukkan gigi satu, itu kita lepas saja pelan-pelan teman-teman. Motor akan berjalan seperti ini, pelan-pelan, dan ketika teman-teman sudah ingin menambah powernya, cukup masukkan gasnya dulu seperti menaiki motor bebek ataupun motor matic biasa. Nah, untuk tips yang ketiga, ini adalah posisi kaki untuk kita menaik dan menurunkan giginya. Nah, yang pertama sekali saran saya adalah kita harus menggunakan sepatu ataupun juga sendal yang bercover. Ini terutama untuk teman-teman yang pemula ya. Dan seperti teman-teman mungkin sudah tahu, motor kopling ini untuk gigi pertamanya dia akan kita turunkan ke bawah, naik ke netral di antara gigi 1 dan gigi kedua, dan gigi 2, 3, 4, 5, 6 itu kita congkel ke atas. Nah ini mungkin harus dibiasakan perlahan-lahan memang supaya lebih fasih ya, karena memang butuh latihan yang cukup sering. Nah, untuk posisi kaki kanan, bagi teman-teman yang sudah biasa menggunakan motor bebek pasti tidak terlalu masalah. Ini untuk rem belakang atau rem kakinya sama, tetapi untuk pengguna motor matic harus dibiasakan kakinya agar tidak kaku teman-teman. Nah ini sangat penting, nanti akan sering digunakan rem belakang atau rem kaki ini. Oke, sekarang kita ke tips nomor 4. Nah, di tips nomor 4 ini bagaimana kita memindahkan gigi saat motor mulai berjalan. Jadi ketika gigi 1 kita mulai masuk. Nah, bagi saya sih di RPM 3000 atau 4000 sebelum motor mengaung terlalu keras, kita harus sudah ganti ke gigi 2 dan juga berikutnya ke gigi 3. Nah ini memang harus dibiasakan saat perpindahan gigi, sama tekniknya seperti tadi, koplingnya dilepas perlahan, gasnya dimasukkan sedikit demi sedikit dan ditekan kemudian. Saran saya sih kita latihannya di lingkungan komplek ataupun di lingkungan jalan yang kosong ya teman-teman.
karena kemungkinan besar motor akan sering mati. Nah, agar teman-teman tidak panik, sebaiknya di lingkungan jalanan yang sepi saja. Dan itu juga mungkin teman-teman lebih confident, karena kalau ada motor lalu lalang akan membuat panik dan yang lain-lain. Oke, sekarang kita ke tips yang kelima. Jadi ketika teman-teman sudah mulai bisa menjalankan motornya, nah bagaimana saat kita menikung ataupun di dalam turunan? Nah, ini kesalahan seperti saya, kesalahan pemula adalah ketika kita menikung seringkali kita akan menekan tuas koplingnya itu, teman-teman. Karena kita takut motor kita akan mati ya. Padahal itu adalah sangat tidak disarankan, karena bisa membuat kopling jadi cepat habis. Nah, apa yang harus kita lakukan sebenarnya teman-teman? Di sini kita boleh lihat, kita boleh coba dulu pelan-pelan. Ketika kita akan melakukan tikungan itu atau memutar berbelok, kita cukup melepas gasnya dan hanya tekan rem saja, teman-teman. Jadi biarkan roda itu berputar, mesin tidak akan mati. Kita mainkan saja rem kaki dan rem tangannya. Sama tipsnya juga di turunan. Kalau saya biasanya saya menggunakan gigi 2 dan gigi 3. Jadi turunan itu tidak perlu kita tekan kopling, karena kalau kita tekan kopling itu seperti pindah ke gigi netral, dia akan makin deras ke bawah. Jadi sebaiknya kita lepas saja koplingnya, tetap cukup mainkan rem dan gasnya kita tahan sedikit-sedikit, dan rem kaki dan rem tangannya kita tekan bersamaan kalau itu cukup curam. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tips dari saya, dan menurut saya sendiri ya teman-teman, begitu teman-teman sudah belajar menggunakan motor kopling, saya jamin nikmatnya itu sangat-sangat bikin nagih. Jadi selamat mencoba ya teman-teman, dan thank you for watching. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Jangan lupa boleh kasih komentar di kolom komen saya. Oke, ciao. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.